pengennya nyintai SMK. Swear, betul. Saya dulu tuh tulus banget ingin membantu lahirnya SMK itu. Ini kayaknya ada yang cuma mau numpang nama ini di SMK. Karena begitu tuh lulus, bisa dipasarin, tiba-tiba Jokowi menghilang. Apa sih yang membuat Mas Roy itu baterainya nggak habis? Saya kan sering ngulang ini. Oke. Ya kan? Tapi saya berharap jawaban di forum ini mungkin lebih tajam dan berbeda. Saya orangnya memang kalau mengatakan A harus A, Mas. Nggak bisa A terus kita melipir istilahnya. Logistiknya gede dong ya. Logistik itu kadang-kadang harus tidak statis. Tapi kalau statistik itu tidak logis. Tapi siapa sih yang bayarin bohirnya di belakangnya? Nah, seorang Roy Suryo. Kalau yang kemarin sudah terbit kan white paper. Ya, ya. Nah, kalau ini black paper. Oh, itu lebih parah itu anaknya. Dia diserang atau wajib mempertanggungjawabkan segala kelakuan perlakuannya, termasuk rekam jejak sekolah dan lain sebagainya. Karena pejabat publik. Pejabat publik itu harus mau di istilahnya apa ya? Dibelejeti. Ya. Harus mau dibongkar semuanya. Harus fair. Misalnya gini, kalau kita menelitinya itu dengan teknologi, jawablah juga dengan teknologi. Ini kan nggak fair sebenarnya. Kenapa ini jadi nggak selesai? Atau kenapa ini jadi riuh ya? Jadi ruwet. Karena kita berkata dengan ilmu pengetahuan, research dan ilmiah, dijawabnya dengan hukum yang nggak nyambung. Teknologi, kami pinginnya tadinya teknologi jawab dengan teknologi. Tiba-tiba teknologi ditarik ke hukum. Nggak nyambung lagi tadi sebenarnya. Tapi oke lah. Tapi tiba-tiba ditarik-tarik lagi ke politik. Udah nggak punya KTA? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi komunikasi masih bagus. Loh, kalau komunikasi nggak salah. Dengan personal kita nggak ada masalah sama sekali. Berarti bisa aja dong orang mikir, oh dititipi ini. Udah biar aman bagi partai, KTA-nya ditarik gitu kan. Tapi tetap suarakan kepentingan partai. Itu kan politik juga toh Mas? Ini kan taruhannya juga orang bilang taruhannya nyawa. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi tentunya bersama saya DK, masih di channel Mencintai Indonesia. Katanya kalau bicara cinta, tiap orang beda-beda cara mengekspresikan rasa cintanya. Nah, saya mau tanya sama tamu saya yang satu ini. Dia sebenarnya cinta atau benci pada sesuatu? Karena kalau saya sebut namanya, pasti sudah kenal. Cocok nyapres kayaknya ini. Tamu saya hari ini Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprodjo atau Roy Suryo. Mas Roy. Iya, alhamdulillah. Baik, sehat. DK. Iya. Mas Roy yang ngingetin saya dulu antara DK dan DK. Betul. Masih ingat ya? Masih. Iya. Di kampus sebelumnya. Mas Roy. Dan kita kenal udah lama banget. Lama sekali. Semenjak dari Jogja. Iya. Mercy masih? Alhamdulillah masih. Kenapa kok seneng Mercy? Ya kalau dulu saya jawabnya karena logonya sama dengan partai gitu dulu. Tapi kan saya sekarang udah gak di partai itu. Sengaja tak pancing-pancing supaya nanti dituduh masih ada DK partai. Padahal yang saya mau tanya, sama sekali. Kenapa nggak mencintai SMK? Pengennya nyintai SMK. Swear, betul. Saya dulu tuh tulus banget ingin membantu lahirnya SMK itu. Bahkan dulu saya sepenuh hati ya, karena dulu ketika saya membantu waktu itu SMK Sekolah Menengah Kejuruan bidang IT ya, dulu waktu itu masih ada Kang Ono Purbo, masih ada Mas Budi Raharjo, Heru Nugroho dan kawan-kawan, Prof Eko Indrajit segala. Iya, betul. Dulu karena terlibat aktif di SMK, kemudian waktu itu Direktorat SMK bilang, Mas kita punya proyek otomotif gitu. Nah, yang namanya SMK, betul. Ya singkatan. Nah, ada 5 SMK yang jadi pilot project waktu itu. SMK Solo, Magelang, Borobudur, Pemalang, dan Tegal. Nah, memang yang kemudian paling menonjol waktu itu SMK 2 Surakarta. Karena pintar SMK 2 Surakarta itu menggandeng salah satu karoseri profesional. Betul. Namanya Pak Kiat, Pak Haji Kiat yang ada di Klaten agak ke sana, ya gitu. Bukan Klaten sebenarnya, Delanggu. Delanggu. Nah, jadi mobilnya bagus, nggak kayak odong-odong. Saya terlibat penuh di situ awalnya bersama Pak Kiat, kemudian bersama Pak Efek Rudi, sama Jokowi, ya. Yang kemudian kan ada fotonya tuh. Ada, dan itu tidak perlu diingkari. Benar, kami terlibat dalam membangun itu, ya gitu. Tapi itu masih serius. Karena apa? Itu nggak bohong-bohongan. Benar, kita merakit betul, kemudian mengupayakan jadi, bahkan kemudian mencari supaya dapat VIN ya, Vehicle Identification Number. Sampai saya loh Mas yang menyetir mobil itu dari Solo ke Jakarta
bersama dengan Pak Efik Rudi. Kami juga yang menungguin di Balai Uji Serpong supaya lulus uji sertifikasi laik jalannya, dan alhamdulillah pertama kali nggak lulus. Setelah lulus, nah itu saya baru melihat ini kayaknya ada yang cuma mau numpang nama ini di SMK. Karena begitu tuh lulus bisa dipasarin, tiba-tiba Jokowi menghilang. Artinya tidak nerusin lagi itu. Kasihan Pak Rudi dan kasihan para siswa-siswi Jadi SMK. cuma nyari perahu. Betul. Karena isu Nyari mobil tumpangan, nyari. tumpangan membawa dari Solo ke Jakarta. bukan Anda yang numpang SMK biar Enggak lah, saya sudah lebih mengendarai dari itu gitu loh. Iya kan, aku sudah anggota DPR waktu itu. Bahkan ketika itu saya kemudian menjabat ya orang di kementerian lah gitu ya. Dan ketika dia jadi gubernur, saya juga pernah ke kantornya dan bahkan sempat itu kan dikatakan nyatanya dulu akrab. Lu memang saya dulu benar-benar dulu sohib memang kan. Oh iya, artinya apa? Dulu ingin saya dorong dia, saya bantu dia. Tapi ketika 2 kali ya failed ya menurut saya, SMK failed, kemudian ketika ada Islamic Solidarity Games juga failed. Oh iya, iya. Ya udah, akhirnya ini kayaknya nggak cocok nih. Orang banyak omongnya tapi nggak sesuai kenyataannya. Ya udah, saya meninggal. Dia siapa? Ya sudah jelas loh dia itu siapa. Ya, Sekarang udah nggak senang nyebut namanya ya? ya karena kalau ya sekarang namanya aja banyak, ngakunya di TV sebelah ngakunya Mulyono. Ya, ngaku di sana namanya lain lagi. Di akte kelahirannya nama ayahnya juga beda lagi. Jadi yang benar dia itu siapa? Makanya kan sampai ada seorang dokter dari Surabaya, Dr. Zul, itu sampai mengatakan sebenarnya orang ini bukan orang ini. Loh kan aneh lagi. Oh, Iya toh? banyak teori. Banyak teori, tapi sudahlah saya nggak masuk ke Ya. situ. Tapi Kalau saya masih- hanya lihat soal kalau sekarang ijazahnya. Ya, sebelum ke ijazah, Ya, saya cuma masih penasaran atau kata anak zaman sekarang masih kepo. Kepo. Nah, apa sih yang membuat Mas Roy itu baterainya nggak habis? Saya kan sering ngulang ini, oke. ya kan? Tapi saya berharap jawaban di forum ini mungkin lebih tajam dan berbeda lah. Kalau melihat pengalaman masa lalu kan deket. Ya. Jangan-jangan kena sakit hati gara-gara Waduh, SMK. sama sekali enggak. Itu yang harus sakit hati sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya mewakili aja. Saya hanya mewakili membongkar kepalsuannya aja. Tapi saya sesuai dengan apa yang saya bisa tekuni keilmuan saya. Kalau saya membongkar sosoknya, sampai tadi saya sebut ada Dr. Zul itu membongkar. Oh itu bukan orang yang sebenarnya. Dr. Tifa juga sampai membedah. Oh ini ada rekam jejak secara biologis atau secara medis yang nggak benar. Saya mungkin nggak sampai ke sana. Tapi ketika ada ijazah yang tidak benar, saya bongkar. Tapi kalau kembali ke soal baterai tadi, ya kebetulan saya orangnya memang kalau mengatakan A harus A mas. Nggak bisa A terus kita melipir istilahnya. Bahkan kadang-kadang dikatakan kok nggak seperti tanah kelahiran saya. Orang Jogja itu kan biasanya kan pelan itu. Kadang-kadang harus lamis. Apalagi ningrat loh. Kadang-kadang harus lamis. Nah, saya nggak mau kalau lamis. Lamis itu sebenarnya mengatakan A tapi bilangnya B. Iya. Itu kan agak munak ya. Dan ada lagunya Ojo Lamis. Ojo lamis. Betul. Kalau saya nggak mau, A harus katakan A. Kalau palsu, 99,9% palsu ya saya katakan palsu. Kalau benar ya kita katakan benar. Itu aja. Jadi itulah yang mungkin membuat adrenalin atau apa ya semangat yang ada dalam tubuh kita itu semakin terpicu. Dan semakin ditantang, semakin maju kita. Logistiknya gede dong ya. Logistik itu kadang-kadang harus tidak statis. Tapi kalau statistik itu tidak logis. Logistik dari mana? Logistik kita sendiri mas. Yang benar. Iyalah. Ya mas tahu lah aku lahir di mana dari mana lah. Banyak dong duitnya Mas Roy. Enggak lah. Kan nggak mungkin lah ngurusi mantan presiden loh. Saya kan juga mantan, bukan presiden sih, Menteri, pembantu presiden. iya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi siapa sih yang bayarin bohirnya di belakangnya Nah. seorang Roy Suryo ini? Itu, saya harus katakan demi Allah tidak ada sama sekali. Bahkan kan banyak orang nggak percaya, kok bisa niat sampai ke Australia segala, ke Sydney. Loh emang kalau ke Sydney, Australia nggak bisa bayar sendiri. Silakan, gitu loh. Kan ada yang sampai mengatakan perlu dicek, gitu, rekeningnya, Di audit. diaudit. Satu, saya bukan pejabat publik lagi. Iya. Jadi ngapain ngaudit? Tapi kalaupun mau diaudit, Berani. loh dengan senang hati, silakan. Orang yang teriak-teriak itu juga silakan juga harus diaudit. Silakan. Paling rekeningnya paling malah isinya bayar pulsa handphone,
bayar pajak kendaraan, gitu aja udah karena hobi tadi. Iya. Berarti adrenalin itu yang jadi trigger ya? Ya. Jadi kalau dikatakan, ya sekali lagi dikatakan, masa iya sih mau bayar sendiri? Loh, ya kalau mau bayar sendiri ya memang bayar sendiri. Dari dulu kalau misalnya kita pergi kemana-mana kan juga bayar sendiri. Ya, cuma kan gini Mas, selain adrenalin tadi, Ya. satu hal yang bisa men-trigger seseorang untuk melakukan sesuatu tuh tanpa putus tetap semangat itu karena sakit hati. Waduh, sama sekali enggak. Kalau itu, enggak ada. Kalau sakit hati ya capek kita. Dan kalau sakit hati beda Mas. Kalau sakit hati itu pasti memukulnya kembali katakanlah begitu. Itu pasti dengan emosi, dengan tanpa perhitungan. Ini Loh, nggak ini pakai emosi? nggak pakai emosi, santai aja. Emosi yang terstruktur? Enggak lah. Kalau lihat saya kan di mana-mana juga ketawa aja. Bahkan dikatakan kok senyum-senyum aja. Ya, memang senyum. Kita bongkar kepalsuan itu dengan kesenyuman. Nah itu. Jadi Ada terima donasi-donasi? sangat sekali nggak ada kalau itu. Ya donasi itu misalnya gini. Kalau ada orang kemarin ketika di Australia misalnya, Ya. ketika saya waktu itu bawa 5 buku, kemudian ada teman juga bawa Pak Agus waktu itu bawa 10 buku, terus kita jual langsung habis 14. Tinggal satu daripada buat rebutan, ya kita lelang waktu itu. Ya ketika di bid, kemudian ada lebih, harga bukunya awalnya hanya Rp500.000, tapi bisa laku $350 Australia, itu kira-kira 4 juta lebih. Ya itu akhirnya donasi buat acara itu juga. Ya, Nggak buat siapa-siapa. Tapi kan yang Anda hadapi ini kan bukan orang sembarangan. Satu, menurut saya panjenengan ini pintar memilih lawan. Enggak juga. Kalau misalnya seorang Roy Suryo ributnya sama siapalah Suhodo, Bambang Triyono, lewat itu. Iya kan? Apanya yang lewat? Ya nggak jadi Beritanya. berita. Tapi Loh, kalau ini katanya dia juga bukan siapa-siapa. sekarang. Iya katanya kan gitu. Dia Tapi ngaku. anaknya kan masih siapa-siapa atau sekarang. Oh iya ya. Iya. Oh, anaknya pura-pura anaknya nggak kan lawan tersendiri nanti. kenal. Oh, Iyalah, itu beda. episode yang lain ya. Oh episode lain itu bukunya nanti judulnya Black Paper. Gibran Black Paper. Kalau yang kemarin yang sudah terbit kan White Paper. Ya, Nah ya. kalau ini Black Paper. Nah, Oh terus- itu lebih parah itu anaknya. Itu anak Dia diserang atau wajib mempertanggungjawabkan segala perlakuannya, termasuk rekam jejak sekolah dan lain sebagainya. Karena pejabat publik. Pejabat publik. Pejabat publik itu harus mau istilahnya apa ya? Dibelecetin. Iya. Harus mau dibongkar semuanya. Itu aja. Oke. Artinya clear ya. Clear. Jadi Very clear. kalau ada suara-suara di sana yang masih nggak percaya seorang Roy Suryo itu karena idealismenya, karena ingin mencari kebenaran, apa yang bisa Anda sampaikan? Gini, kalau mau soal membongkar gini, sebenarnya ini bukan yang pertama. Kalau mau dilihat sebelum tahun 2000, tahun 9 sekian, 97 kalau nggak 98. Kalau orang pernah ingat kasus rekaman skandal besar di Indonesia. Rekaman presiden. Itu presiden waktu itu. Iya. B.J. Habibie. Dengan Jaksa Agung Andi Galip saat itu. Dua-duanya aktif loh. Iya. Yang bongkar juga saya Mas. Jadi kok nggak ada tuduhan saya terima bohir waktu itu. Nggak ada. Karena waktu itu memang benar-benar itu saya lakukan seperti dengan sekarang. Jadi Anda Tahun-tahun berikutnya lagi. Ada juga kasus kalau sudah mantan. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Iya. Yang konon waktu itu ada sesuatu dengan seorang wanita. Iya, saya ngikutin. Iya, Arianti Boris Sitepu. Saya juga katakan apa adanya, fotonya ada, dan saya periksa klisenya. Tapi apakah ada hubungan antara beliau berdua? Saya nggak bisa mengatakan itu karena memang itu bukan bidang saya. Tapi bahwa foto harus dipastikan ya kayak ini. Ijazah dipastikan tidak asli, 99% ya katakan. Meskipun kemudian nanti katakan motifnya apa, ya nggak ngerti motifnya. Hanya Bukan dia yang urusan tahu. saya. Iya, gitu. Berarti sebenarnya Anda ini hobinya bongkar-membongkar ya? Enggak juga. Kalau kuncinya satu, kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Kemudian kalau ada misalnya Mas, pendapat yang mengatakan, kenapa yang lain, pejabat-pejabat yang lain enggak? Ya. Wah kalau pejabat yang lain juga nanti tiap hari kita isinya bongkar-bongkar kan. Mungkin cukup hanya orang tertinggi yang nomor 1 dan nomor 2 aja. Kalau dikatakan, kenapa presiden dulu gak dibongkar? Satu misalnya Bung Karno. Lah Bung Karno kan gak ada indikasi melakukan hal kayak gini. Bung Karno tuh jelas sekolahnya di ITB. Dulu namanya memang belum ITB. Dulu namanya Technische Hogeschool ke Bandung. Ya. Bung Hatta jelas banget itu di Erasmus University di Rotterdam sana. Ya. Dan bahkan ijazahnya replika ijazahnya Bung Hatta pun masih terpasang di sana di gedung Erasmus. Yang lain Pak Harto, meskipun kita dulu sama-sama menggulingkan Pak Harto. Tapi kan
Pak Harto jujur dalam hal sekolah. Hanya sekolah sampai kelas 4 atau kelas 5 SR waktu itu. Sibuk berjuang jadi tentara. Iya, jadi kan nggak ada Nggak yang perlu dipersoalkan. kemusuk toh. Loh nggak usah, dan artinya apa? Setiap orang tuh pasti juga punya kesempurnaan, pasti juga punya ketidaksempurnaan. Iya, iya. Ya kalau ketidaksempurnaannya dibongkar, ya jangan marah, Iya. gitu loh. Oke. Termasuk orang-orang yang lain. Jadi ya itulah pejabat publik harus Iya. mau dibongkar. Terus sampai kapan? Sampai ada pengakuan atau sampai kejujuran ini terbukti. Itu aja. Itu kan pertanyaan retorika. Kalau ada pengakuan menurut saya itu sesuatu yang Nggak mungkin gitu nggak kan. mungkin. Ya, Jadi indikator jujur itu apa? sesuai dengan apa fakta-fakta data yang insya Allah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan fakta yang kita hadapi. Itu kan versinya Anda, Mas. Iya, perkara dia punya versi sendiri. Dan kemudian dia menyerang. Menurut saya gini, harus fair. Misalnya gini, kalau kita menelitinya itu dengan teknologi, jawablah juga dengan teknologi. Ini kan nggak fair sebenarnya. Kenapa ini jadi nggak selesai? Atau kenapa ini jadi riuh ya, jadi ruwet? Karena kita berkata dengan ilmu pengetahuan, research dan ilmiah, dijawabnya dengan hukum yang nggak nyambung. Iya. Selalu kita bilang gini, nanti di pengadilan. Loh kok nanti di pengadilan? Buktikan dulu secara teknologi. Itu Tapi iya dan kan tidak. dia punya hak juga toh. Loh punya, tapi harusnya fair. Kalau misalnya kita nerbitin buku, silahkan terbitkan buku juga. Kita sudah diskusi ini, termasuk yang sebelumnya. Sebenarnya sebelum ini, saya sudah berdiskusi di banyak kampus soal Fufu Fafa. Ya, kelakuan anaknya itu yang dulu punya akun Kaskus, namanya Fufu Fafa. Iya. Dan itu kita diskusikan secara ilmiah. Dan nggak ada bantahan di berbagai kampus, dan itu clear. Nah maksud saya, kalaupun ada bantahan juga secara ilmiah. Bukan kayak gini, Iya. tiba-tiba malah dilawan dengan hukum. Yang itu nggak nyambung memang. Sama Oke. sekali nggak nyambung. Joko Sembung ini. Silahkan diteruskan sendiri. Iya. Tapi kan yang Anda hadapi ini tentu pasti tidak akan pernah lepas dari aspek politik. Oh, Hukum pasti ada politiknya, ya kan? Dari perspektif akademik Ya. tetap ada politiknya. Itu pasti Anda sudah tahu, Mas. silahkan Iya kan? ada begitu. Dan itulah yang kemudian berusaha ditarik-tarik ke sana. Artinya gini, teknologi kami pinginnya tadinya teknologi jawab dengan teknologi. Tiba-tiba teknologi ditarik ke hukum. Gak nyambung lagi tadi sebenarnya. Tapi oke lah. Tapi tiba-tiba ditarik-tarik lagi ke politik. Bahkan tadi sudah saya katakan. Ya karena yang Anda hadapi itu Joko Widodo, bukan Joko Sembung gitu loh. Betul, ya apalagi kalau Joko Sembung lah, nggak nyambung kan gitu. Nah, orang itu kemudian menarik-narik ke politik, bahkan menuduh saya dulu, wah masih ada keterlibatan partai yang dulu saya pernah Iya, bersama. iya. Ya itu sejarah juga, nggak bisa dihilangin. Saya sudah 15 tahun saya berada di Partai Biru itu, Iya. dan sudah 5 tahun saya tidak berada di sana, dan saya pun memang tidak pamit dengan jelek. Iya. Saya pamit baik-baik. Mungkin jarang ada orang pamit dari partai baik-baik. Sudah nggak punya KTA? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi komunikasi masih bagus. Loh kalau komunikasi nggak salah. Dengan personal kita nggak ada masalah sama sekali. Berarti bisa aja dong orang mikir, oh dititipi ini. Udah biar aman bagi partai, KTA-nya ditarik gitu kan. Tapi tetap suarakan kepentingan partai. Itu kan politik juga Thomas. Aduh, enggak lah ngapain juga. Saya nggak punya lagi kepentingan lagi. Sudah 15 Nggak ada tahun. setoran dari partai Mercy. Justru itu ketawa saya kalau dibilang ada setoran. Ya gitu. Seberapa kuat mau ada setorannya? Nggak ada. Ini kan taruhannya juga orang bilang taruhannya nyawa. Ah sebentar, sebentar. Nyawa kan tidak bisa dibayar dengan uang mas. Oke. Nggak Ini bisa. karena sudah ada kata nyawa, Iya. kita ngeteh dulu. Oke, Nah, kita siap. lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Yuk kita lanjut ngobrol dengan Ya. Mas Roy Suryo. Tadi Mas Roy bilang ini sudah urusan nyawa ini. Emang Betul. sebegitunya, emang ada ancaman pada nyawa gitu. Ah kalau itu diceritakan nanti malah orang beloknya ke situ. Loh, tapi itu faktanya seperti apa? Ya gak usah lah, saya senyum aja itu, cuketin aja kalau tadi. Enggak, kalau itu menyangkut nyawa itu kasus Oh lain. iya, tapi kan saya nggak perlu cerita lah. Sahabat saya Dr. Resmond sudah ngalami. Dan itu dia ceritakan kan, mobilnya dirusak lah, bannya disobek lah. Kemudian Dr. Tifa juga ngalami lah, keluarganya diteror lah gitu. Nah, saya sih nggak usah lah ceritain kayak gitu. Tapi ada Iya peristiwa-peristiwa pasti ada, banyak. banyak ya, Banyak kayak gitu. terang-terangan begitu. Terang-terangan. Dari siapa? Ya, nggak siapanya makanya kita nggak usah nuduh, nggak usah.
Kan belum tentu dari Oh iya, mantan sahabat Anda itu kan. betul. Belum tentu dia, belum tentu juga dari sahabatnya dia. Simpatisan mungkin bisa. Iya, simpatisan. Bisa juga dari simpatisannya atau dari musuh dalam selimut kan juga bisa. Yang mungkin ingin mengadu. Iya. Berarti ada juga dong orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keributan Anda dengan Ya pasti ada. Saya nggak perlu menuduh, nggak perlu. Tapi menurut saya manfaat terbesar itu adalah harusnya didapat oleh Indonesia, oleh rakyat Indonesia. apa manfaatnya bagi Indonesia dan rakyat Indonesia? Ke depan tidak akan ada lagi orang berani coba-coba pakai ijazah palsu atau pakai sistem pendidikan yang palsu, ya, atau mengakali cara-cara. Tapi kan UGM sudah menyatakan bahwa itu benar. Ya kita tahulah. Terus terang saya nggak pribadi ya, tapi kita tahulah kasus apa yang sebenarnya mendera pejabat-pejabat UGM. Jadi Mereka tersandera Iya, maksudnya. mereka tersandera. Kan panjenengan alumni UGM. Justru itu kami tahu. Kasus apa yang sekarang sebenarnya sedang membayangi UGM? Ya, yang besar banget itu kalau kita masuk ke UGM kita akan bisa lihat, ini rupanya nanti suatu saat akan terbongkar. Jadi Ada. sasaran berikutnya bongkar UGM nih. Enggak sih, enggak usah. Karena kalau bongkar UGM kan berarti membongkar alma mater saya. Oknumnya yang harus dibongkar, jangan UGM-nya. Kalau Ini oknumnya juga. banyak, Ya oknum-oknum. Iya kan gitu. Tapi sekali lagi bahwa semua itu kan juga apa ya. Kalau tadi orang kan bisa mendesak ya Mas Dhani. Bisa mendesak kita itu dengan dua hal. Satu diancam. ya. Atau kalau enggak dikasih duit gitu kan. Nah itu ya kita juga nggak mau Mas. Gitu. Dua Karena- indikasi itu ada di UGM juga. banyak kalau gitu. banyak. Banyak. Mereka bersuara begitu kan kelihatan. Maksudnya untuk apa? Ya, Melindungi untuk sesuatu. melindungi oknum yang atau melindungi ketidakbenaran ini. Tapi kan kalau sebenarnya kalau saya prinsipnya gini Mas, kita juga sebenarnya kan harus tolak kayak gitu lah. Kan saya juga prinsip kalau bisa jangan sampai kemudian melakukan atau berkompromi dengan yang namanya uang haram. Tahu nggak Mas uang haram itu kayak apa? Ini uang haram nih. Jangan buka-bukaan dong. Oh, Anti uang haram. tak pikir iklan rokok. Anti uang haram. Nah. Stay Iya. halal. Stay halal, ya toh? Brother. Iya. Kalau sekarang ada orang terima kayak gini kan repot, anti uang haram Mas. Ini kampanye apa sih? Kampanye anti uang haram loh. Ya uang haram apa? Ya kan ada yang kemudian tuduhan lah, ada berkoper-koper katanya. Kenapa sih suka samar-samar gitu loh? Langsung aja misalnya yang terima uang haram itu siapa? Yang ngasih uang haram itu siapa? Justru itu, kan ada yang nuduh saya terima uang haram. Kalau bukan saya kan nanya Bukan, tadi. bukan Mas. Jelas bukan Mas. Ada orang yang dengan lantang, wah itu pasti ada uang haram lah. Atau ada sayembara besar gitu. Lah ketawa aja kita. Enggak Mas, kalau dalam bahasa daerah kita dulu, enggak sekuku ireng pun kita berpikir kayak gitu. Iya. Enggak ada lah kita berpikir kayak gitu. Ini benar-benar murni kejujuran dan membuktikan kenegarawanan seseorang. Tapi tadi nuduh alma mater Anda Loh iya. nerima dong. Iyalah. Nerima uang haram gitu. Iyalah, enggak bukan terima uang haram lah. Apa? Nanti akan terbukti. Gitu aja udah gitu. Kita nggak perlu nuduh, semua itu akan terbongkar sendiri. Kalau semua akan terbongkar dengan sendirinya, kenapa menghabiskan waktu untuk ngurusin ini, Mas? Ya terbongkar sendirinya sampai dengan kapan? Kasihan bangsa kita. Mungkin sampai 2045 kita nggak akan Indonesia emas nanti. Jadi Indonesia Anda- lemas nanti, Indonesia cemas nanti. Anda sejalan dengan Pak JK dong, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Dan Pak JK itu termasuk orang yang saya apresiasi karena apa? Pada kasus yang sama, ya dia kan pernah waktu itu dihina sehina-hinanya juga. Direndahkan serendah-rendahnya oleh seorang yang namanya Sylvester Matutina. Iya. Yang sampai dengan saat ini dia orang paling pengecut. Ya, nggak berani menjalani hukumannya. Udah jelas inkrah. Cuman 1,5 tahun. Dia nggak jalan malah hilang. Itu terpidana kan jelas. Nah, tapi hebatnya apa? Dia hanya dilaporkan oleh Pak JK waktu itu dengan pasal 310, 311 dan hanya kena satu pasal dan tidak berusaha mencari-cari pasal-pasal lain yang seperti kami alami. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, itu kan dicari-cari pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Iya. Pasal 32 dan 35 Kata Anda. undang-undang itu. Oh iyalah, Kan nanti semua di pengadilan tuh yang membuktikan. betul kata saya, tapi kan lucu Mas. Pasal itu yang ikut membuat undang-undang itu saya. Ya, undang-undang ITE itu. Dan bahkan sekarang ada seorang ahli profesor yang dulu mantan termul, ya, tapi kemudian sekarang sudah sadar
sudah saya insaf. Profesor dari dulu Kominfo, sekarang sudah jadi Kombiji ya. Oh Gitu. iya, itu senior saya di Lah iya, asosiasi. tahu kan? Iya itu, Prof. Henry lah gitu. Dan Prof. Henry pun yang membuat undang-undang ITE. Itu pun mengatakan dari sisi pemerintah, nggak cocok sama sekali pasal 32 atau 35. Ini siapa ini yang menyetani, kalau istilah gitu. Karena kasihan polisi. Polisi itu harusnya tidak perlu mengenakan pasal itu. Ya, tapi kemudian ada orang yang kemudian memberikan bisikan setan kepada kepolisian, jadinya kasihan kepolisian. Karena Tidak- Kapolrinya masih. tidak bagus di mata rakyat. Kita nggak usah personal siapa. Tapi tidak bagus di mata rakyat karena dianggap mencoba mengekang kami, mencoba kemudian mempidanakan kami dengan pasal yang nggak ada hubungannya. Kalau 310, 311 kita hadapi. Itu hak dari Jokowi kan. Itu dia merasa tersiksa. Sesiksa-siksanya. Terhina, sehina-hinanya. Meskipun dia bohong sebohong-bohongnya gitu kan. Bukan itu tujuan Anda menyiksa dan menghina dia? Enggak? Oh enggak lah, enggak ada tujuan atau minumnya enggak ada. Enggak ada, jujur aja. Kalau memang ya katakan ya. Ya dulu saya memang enggak selesai. Gitu kan bagus kan. Atau dulu sudah tapi belum selesai. Ya, itu kan bagus kalau gitu. Tapi soal diksi termul juga nggak tepat lah Mas. Kenapa Kak? Jenengan kan sering banget termal-termul. Lah iya. Malah kok senengnya ngomporin tuh ngajak. Enggak, lu Mulyono itu siapa? Kan enggak ada yang disebut Mulyono. Iya kan? Enggak boleh. Kalau terjok itu mungkin saya salah. Ya, termul kalau ini. Ya kan? Kan enggak ada yang boleh salah. Kecuali dia punya KTP ini loh. KTP saya namanya Mulyono. Tadi katanya namanya banyak gitu. Makanya makanya dari soal nama saja enggak ada yang benar yang mana yang diakui. Ya kan? Pada salah satu stasiun ngaku kalau dulu nama kecilnya itu. Iya. Apa pada stasiun yang lain bilang lain lagi. Akte kelahirannya tahun 88. Kan aneh lagi kan. Gitu. Nah, Mas Roy kan banyak cara tuh untuk berjuang. Ya. Soal kebebasan informasi publik itu Nah. kemudian di babak pertama masih Oke. mental kan? Ya. Kenapa? Apa yang mentah? Ya kan secara administratif kan waktunya sudah terlambat. Nanti kan diulang tuh. Iya ya nggak apa-apa. Oh itu hanya satu. Iya. Itu yang di framing seolah-olah kami gagal. Nah, Pada yang kemarin ditolak oleh Majelis Konstitusi itu baru satu atau hanya satu, yaitu ke Polda Metro Jaya. iya. Polda Metro Jaya pun itu kalau publik mau tahu itu gara-gara sistem administrasi yang tidak beres di mereka. Iya. Surat dari teman-teman Bon Jovi. Oh, Ya, di Poldanya nih yang beres. Polda tidak beres. Oh. Itu diarahkan ke Mabes. Mabes kemudian lama di sana di pingpong. Mabes, Polda. Kalau saya balik nih ya, Ya. kan Mas Roy yakin sekali bahwa mereka itu semua diintervensi, dipaksa ya kan, mungkin malah diiming-imingi atau mungkin dikasih apa tadi rokok itu? Ya, bukan rokok ini, nggak ada rokoknya Nah, ini. ini gambarnya rokok. Nggak ada, mana gambar rokok? Nggak ada. Nggak ada, gambar gudang ya. Nah, gudangnya ada, Iya. ya kan? Uang haram. Iya, mungkin Anda kan melihatnya karena Anda udah nggak seneng tuh sama mantan presiden. Jadi kalau Saya seneng banget, saya tahu Mas, karena saking udah- cintanya ini pada dia. kayak nama podcast kita ya. Iya. Mencintai Cinta Indonesia kok Indonesia. mencintai Joko Widodo? Mencintai Indonesia dong. Nah. Kita nggak boleh mencintai person dong. Kan atau bisa oknum. jadi orang yang benar-benar mencintai juga, ya dia tulus melakukan. Kalau panjenengan melihat, wah ini dipaksa, ini disuruh, kasihan tuh Pak Kasmujo. Loh siapa tahu Pak Kasmujo ini memang benar tulus gitu loh. Loh kalau Pak Kasmujo, kita percaya ketika didatangi Dr. Respon, itu jawab dengan jujur kok Pak Kasmujo. Saya bukan dosen bimbing skripsi, bukan. Saya Betul. bukan juga dosen bimbing akademik. Bukan juga. Beliau juga bilang bukan dosen bimbing akademik. Ibunya juga bilang penjual degan di depan Iya, Pogum Kelapa itu. Muda. Ya, itu juga menyampaikan hal yang sama. Ya, Pak Jimin namanya. Iya, Itu iya. juga menyampaikan hal yang sama. Jadi clear banget itu. Iya. Tapi kan artinya ada saja orang yang karena mungkin entah saking cintanya atau saking dibayarnya. Kayak yang kemarin si Andi Aswan itu. Berani-beraninya lah berbohong lagi ya, ini ngikutin junjungannya. Berani berbohong di depan publik ya. Dengan mengatakan scan ijazah asli. Padahal palsu lagi. Yang dia tunjukkan ini kan sebenarnya bukan scan ijazah asli. Ini kan hanya koreksi dari punyanya si Dian Sandi. Iya. Jadi Terus dia- soal warna itu Nah, ini- apa meterainya ya? Lah, meterainya saja. Ah. Ini memang katanya kan kalau November hijau. Iya. Ya kan gitu. Kenapa yang saya tunjukkan ini warnanya merah? Ya, karena memang bulannya juga berbeda. Beda bulan, beda warna. Beda bulan, beda warna. Yang saya tunjukkan kan ini. Tapi ini ijazah asli, Mas. Karena apa? Ada watermarknya. UGM asli itu ada watermark.
Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Iya, iya. Ada embossnya tuh, kelihatan tuh tanda emboss. Kalau punyanya yang tadi tunjukkan scan tadi, ini bukan scan. Ini hanya koreksi dari Dian Sandi. Nih, jadi di Dian Sandi sebelah kanan, yang diupload tanggal 1 April, dikoreksi, sehingga jadinya apa? Ini bahasa kita apa? Meletot. Ini logo UGM dihina ini. Sehina-hinanya gara-gara ini dikoreksi, ditarik, kanan kirinya ditarik, dijembreng kalau dalam bahasa daerah. Akhirnya meletot. Nah, padahal UGM itu kan harusnya bagus gini logonya. Meletot sehingga malah nggak jadi benar. Dan ini sudah saya analisis pakai histogram. Histogramnya juga menunjukkan ini gambar yang sama. Dianalisis pakai luminescence gradient. Ini bukan ijazah asli. Demikian pula kalau di ELA. Jadi sebenarnya nih kebohongan juga si Andi Aswan. Iya. Iya, dipertontonkan di depan publik. Berani mempertontonkan kebohongan di depan publik itu loh. Kenapa nggak ribut aja di pengadilan soal ini? Ini sudah kita adukan, orang lain yang mengadukan. Ya berarti sabar toh. Apa? Kan belum final semua, masih panjang jalan yang ditempuh. Belum nggak apa-apa, semua juga jalan yang panjang juga ditempuh. Ya, dan tapi kan sebenarnya gini Mas, kalau mau, ya ini perkataan yang sudah sangat klasik dan sangat legend akhirnya. Kalau nggak mau lama, kata Pak JK tadi, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Iya kan, gitu. Dari awal itu, kayak Pak Arsul Sani. Iya. Dituduh gini-gini, perkara university di Polandia itu bermasalah, tapi beliau kan negarawan, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Itu kan maunya Mas Roy begitu. Maunya rakyat, Kalau bukan mau saya, bukan. ya kan ada juga yang kontra dengan Boleh, Mas Roy, boleh, yang mau juga kan? boleh. Atau mungkin maunya Pak Jokowi begitu biar Apa? serinya panjang. Nah, itu yang kita nggak tahu. Apakah dia menikmati sampai 2029? Ya. Ataukah nanti ada efeknya untuk anaknya? Ya kan, itu terserah. Kalau saya sih nggak punya niat apa-apa. Yang penting ini terbuka, cepat, sampaikan publik. Kalau mau cepat Mas sebenarnya, kan nggak perlu kasihan polisi. Sampai buktinya ratusan. Ngapain bukti ratusan disita dari UGM, menyusahkan UGM, menyusahkan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Sekarang mahasiswa sekarang kalau mau baca skripsi kakak kelasnya, terutama tahun 80, 85, bingung Mas, disita semua. Kan nggak salah itu skripsi-skripsi itu. Iya kan gitu, nggak salah juga mahasiswa sekarang. Jadi yang salah siapa? Ya orang yang bikin panjang ini. Iyalah. Susah banget sih nyebut nama Mas. Ya namanya beda-beda. Iya kan? Kalau namanya jelas satu gitu oke lah, namanya beda-beda. Tapi Anda bisa ini juga dong, melihat sebuah skenario. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Ya. jangan-jangan sebenarnya bukan Roy Suryo yang kemudian memperjuangkan kebenarannya. Tetapi Ada penunggang. bukan, justru sasaran Anda yang tadi Anda bilang namanya banyak itu yang memanfaatkan Roy Suryo untuk episode yang panjang ini. Ya boleh saja orang berpendapat begitu. Atau jangan-jangan Anda malah Kolaborasi. kolaborasi. Di belakang kami bisik-bisik. Iya, saya curiga Anda malah WA-WAan tiap malam ya. Waduh, Kalau disita handphonenya dicek itu berarti. gimana bisa WA-WA-an kalau saya nggak tahu nomornya dia? Masa sih? Iya kan? Iya. Sohib dulu bawa mobil SMK dari Solo ke Jakarta, foto bareng. Itu kan fotonya karena- masih banyak. Oh, fotonya banyak dan saya Iya, akui nggak dan ketika mungkin di nggak depan kenal. di depan gedung DKI katanya Roy Suryo mau ngakuin nggak? Saya akui di depan gedung DKI saya sebut dia Kang Mas saya. Iya, lo memang waktu itu saya sebagai menteri, dia masih gubernur DKI. Iya. Ya. Tapi saya pandang etikanya adalah anak muda menghormati yang tua. Saya sebut dia itu Kang Mas. Ya nggak apa-apa lah. Lebih Itu tua fakta siapa pasti. sih? Lebih tua dia lah. Jauh. Dia kan lahir 21 Juni 61. Ya kan? Itu bukan data pribadi itu. Yang katanya data pribadi itu tanggal lahir. Enggak lah. Pejabat publik itu data pribadinya nggak usah simpen-simpen gitu. Iya. Jadi saya 68, terpaut 7 tahun kan. Iya. Ya kan tuaan dia. Berarti firm ya, nggak berkoalisi, nggak kong kali kong sebenarnya. Karena gini loh, kadang kan politisi itu, saya nggak bicara negarawan selesai. Iya. Politisi itu kan sebenarnya panggung depannya begitu, panggung belakang mah tawa ketawa. Sebenarnya kalau Mas Dika tadi ngomong kong kali kong, itu pantasnya kalau saya pakai baju yang lain lagi. Saya punya baju judulnya kong kali kong. Setiap ketemu Mas Roy bajunya Iya, banyak. kong kali kong tapi gambarnya biskuit. Kong kali kong. Ya kan, ada gambar dia, ada gambar si Usman, Paman Usman, ada gambar anaknya. Lah itu kong kali kong itu. Itu. Iya, kalau yang biskuit aslinya kan kurang bapaknya toh. Kurang bapaknya. Tahu nggak bapaknya kemana? Bapaknya lagi main
Itu lagi main drum band. Salah. Bapaknya yang moto, Mas. Wah, enggak lah, yang moto fotografer lah. Bapaknya lagi main drum band. Itu kan, itu cerita lucu itu. Ya, ada aja. Break dulu Mas Roy ya. Oke. By the way, di depan Puro Pakulaman kan ada jadah tempe sama Wah, enak banget. jahe gitu Jahe. kan. Masih ada sering ini enggak mampir situ? nasi, ada juga jamu ginggang dulu. Iya. Itu cerita kami orang Jogja. Cocok. Ya. Kita rehat dulu, kami Siap. kembali saat lagi. Saya masih ngobrol dengan Mas Roy Suryo yang kalau ngobrol itu baterainya aki motor kayaknya Mas. Loh, kok aki motor? Aki Mercy ya. Nah, ini nyebut merek nanti. Suruh bayar lo ya nanti. Enggak, kan bintang toh. Oh iya. Tapi kan setiap era ada bintangnya. Ada bintangnya. Setiap bintang ada masanya. Aduh. Orang bilang gini loh. Ini obrolan di obrolan cakro ya, obrolan warung kopi ya. Wah, Roy Suryo itu cuma cari panggung. Dia itu sebenarnya sudah selesai itu. Cuma biar tetap bersinar itu cari panggung aja. Ngapain cari panggung? Emang nggak bisa bikin panggung sendiri? Bikin podcast sendiri juga bisa. Nah, makanya ngapain Tapi dari kan kalau sasarannya orang biasa ya lewat. nggak viral. Ya rugilah kita kalau kita menyasar yang lebih bawah. No, ya kan? Ini Gitu. harus nembak yang tinggi ya. Ya, Kenapa? Orang nomor 1, orang nomor 2 itu harus mau ditembak, gitu loh. Makanya sampai kepada kenapa kalau orang nyebut, wah kan harusnya panggungnya di sidang. Enggak, ini soal keterbukaan dan kejujuran. Makanya kemudian kita punya banyak komunitas. Ada komunitas yang dihandle oleh Dr. Bonatua Silalahi. Ada komunitas yang dihandle oleh teman-teman. Ya dulu sebenarnya itu pergerakan ketika kami membongkar kepalsuan dari Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi pemilu. Yang waktu itu kita bongkar ada JSON script, ada angka yang dipatok dan sebagainya. Iya. Saya sama Anda ngobrol banyak sekali. Betul, di situ ada dokter Leoni Lydia, ada juga Mas Lukas Suwarso, ada juga teman-teman yang lain ya, ada juga Pak Andi dan lain sebagainya. Maka komunitas itu yang kemudian disebut sebagai Bon Jovi. Ya itu makanya bicara tadi Bang Lukas Anda sebutkan kan itu perjuangan secara administratif, akademik. Dan itu banyak loh Mas. Itu kan bisa dilakukan. Artinya kenapa Anda tidak fokus pada hal-hal yang seperti itu? Loh, panjang itu ceritanya. Kita kan bagi-bagi tugas atau gimana nih? Kita kan punya satu target. Kalau kemudian merangkak pelan-pelan, udah dihabisin duluan. Enggak lah, kita tentukan targetnya. Terus itu ijazahnya 99,9% palsu. Apakah kami baru mencari-cari buktinya belakang? Enggak. Kami sudah tahu, kami sudah memetakan. Hanya memang untuk mendapatkan bukti-bukti itu kan tidak serta-merta semua ngasih dalam waktu yang bersamaan. Ada yang bisa ngasih cepat, kayak KPU DKI Jakarta. Itu lambat dibandingkan dengan KPU pusat waktu itu ngasih. Kan kita gugat. Ada KPU Semarang, KPU Jawa Tengah, Solo, yang sampai dengan saat ini belum memberikan salinan fotokopi ijazah 2 tahun. Artinya 2005 belum ada, 2010 sudah. Tapi yang 2010 pun kita pertanyakan karena itu ada indikasi itu sebenarnya bukan dari Solo, dari tempat lain, dari Jakarta. Karena berkasnya pun juga bermasalah. Itu juga digugat? Iya, jadi sebenarnya yang digugat itu banyak Mas. Kalau semua orang Anda gugat, ya musuhnya banyak dong? Enggak lah, enggak lah, kan bukan saya yang gugat kan teman-teman. Kan bagi-bagi tugas toh? Lah iya, tapi kan artinya gini, digugat kalau yang mereka memang terlibat. KPU Surakarta jelas ketika mereka mengatakan mereka telah melakukan verifikasi. Padahal senyatanya tidak. Makanya juga MK pun kemarin kita ajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017. Nomor 7 tahun 2017. Ketika di pasal 169 huruf R itu ada yang ternyata KPU itu tugasnya melakukan verifikasi bila mana diperlukan. Nggak boleh. Kita minta harusnya semua dilakukan verifikasi, dilakukan autentifikasi. Jadi ke depan itu gunanya seluruh rakyat Indonesia akan menanggung istilahnya akan memperoleh hikmahnya. Tidak bisa nanti ada seseorang yang punya ijazah, kemudian nanti ketika dia maju gubernur atau maju presiden atau wapres, ijazahnya diperiksa. Harus diperiksa oleh KPU, harus diautentifikasi. Dan itu ada di aturan yang sekarang lagi kita buat ke MK. Jadi sebenarnya panggungnya itu banyak banget Mas. MK ya, kemudian ada teman-teman di Solo yang mengajukan CLS, Citizen Law Suite, ada juga.
ada juga di KIP. KIP itu banyak. Ada 2 institusi selain Pak Dr. Punatua, Bonjowi tadi. Dan itu pun juga yang digugat gak hanya 1. Jadi kalau kemarin dikatakan, sudah kalah. Itu nggak kalah. 1, yang di Polda Metro Jaya itu pun awalnya justru sempat kita memperoleh fakta-fakta yang sangat bagus ketika Polda Metro menyampaikan mereka punya data terhadap yudisium sarjana muda. Loh kok sarjana muda? Aneh lagi Jokowi itu sarjana atau sarjana muda? Itu juga terbongkar kemarin. Kalau dia melalui terminasi sarjana muda, tidak bisa harusnya selesai dalam waktu 5 tahun. Yang mana-mana, Pak Kasmujo itu 6 tahun. Ada Prof. Sun Asri Aswang itu juga di atas 5 tahun. Ada Pak Hassani Simon, yang itu juga tanda tangannya berbeda, itu aneh juga. Itu juga 6 tahun. Jadi artinya kalau 5 tahun pada tahun-tahun 80-85 itu menjadi pertanyaan besar. Apalagi dikatakan oleh Rektor UGM kemarin IP-nya hanya 2,5, lebih sedikit. Nggak mungkin Mas. Mas kita dulu ketika ngisi KRS, berdasarkan KHS. Kalau KRS kita KHS kita semester lalu itu hanya IP-nya hanya 2 atau 2,5, maksimal kali kita hanya 18. Seseorang kalau 1 semester 18 dihitung sendiri. Dia selesainya berapa tahun? 4,5 tahun aja udah cepet banget. Itu pun kalau nggak ada nilai D, nggak ada nilai, kan nggak mungkin. Pasti ada nilai D. Ada matrikulasi kali. Betul. Iya kan. Terus kemudian kan ada juga ketika KKN dan skripsi itu 1 semester sendiri. Jadi nggak mungkin selesai 5 tahun. Dari situ terbongkar. Makanya ketika Polda Metro dikatakan kami ditolak, ya itu baru Bonjowi yang ditolak. Pak Punatua kan nggak ditolak. Berapa banyak sih total? Kan 1 ini berarti nggak kalah toh. Oh enggak lah gitu, banyak. Ini soal administratif. Iya, satu KIP saja, itu kan gugatannya banyak banget. Ada yang ke Polda Metro, ada yang ke Dirjen Dikdasmen, sekarang jadi Kementerian Dikdasmen. Ada yang ke KPU DKI, ada yang ke KPU Jakarta, ada yang KPU Solo, ada yang ke UGM. Banyak kalau di total, saya juga nggak hafal. Ya pokoknya itu harus satu koalisi dengan Anda semua? Ya kami berteman lah. Nggak ada koalisi-koalisian. Kalau koalisi kan di bawah satu. Kan katanya kalau orang itu bisa bersatu kalau punya tujuan yang sama. Iya. Kalau dikatakan itu tujuan sama, ya insya Allah tujuan kami adalah membuat murni dan membuat jelas semua syarat-syarat dari presiden dan capres yang sekarang ada. Kalau tujuannya sama, katanya RRT bubar. Siapa Roy bubar? Resmontiva katanya. Kalau bubar jadinya cuma RR sama RT dong. Ya masa jadi RRT Coba jadi cuma RT? Diklarifikasi dulu. Gini, dari awal memang kami itu 3 individu yang berbeda. Saya tidak pernah kenal sebelumnya yang namanya Dr. Rismon. Bahkan kami bertarung keras dalam kasus Jessica. Di sidang ada itu, kami bertarung keras. Tapi akhirnya memang kami sempat ketemu di salah satu podcast untuk membahas kasus ini dan disitulah tujuannya sama. Dr. Tifa, meskipun sering, ketika saya masih punya Twitter, dulu namanya belum X ya. Iya, Twitter. Masih sering kadang saya lihat, ini siapa sih gitu. Dulu sebenarnya sebelum Dr. Tifa, itu ada aktivis cewek juga, namanya Ajeng atau Raden apa gitu. Tapi terakhir saya khawatir, kayaknya ini bukan cewek ini. Nah, jadi biasa kan orang pakai pseudo akun kayak gitu. Nah, Dr. Tifa pun awalnya saya juga nggak yakin kalau ada orangnya, karena kan cukup tegas ya itu orangnya, mengkritik gitu dan bagus, sehingga baru saya mengerti betul, baru saya percaya betul ketika tanggal 15 April kami ketemu bertiga di Jogja di Universitas Gadjah Mada, ketika diterima oleh Prof. Wening Udasworo, terima dengan itu malah secara resmi pertama kali ketemu. Secara resmi ketemu Dr. Tifa sama ya? Kalau Respon saya pernah ketemu sebelumnya ketika di salah satu podcast. Iya. Tapi artinya kami bertiga itu di situ. Nah, dan setelah itu kami memang serempak kemana bahkan sampai membuat buku bersama. Iya. Tapi ketika sebenarnya tidak mesti kami juga harus bertiga itu jadi satu terus. Tidak harus selalu sejalan dalam. Iya, karena meskipun namanya Tri Musketeer, ya. Tri Musketeer itu kan kadang-kadang juga kita mungkin harus cukup dilawan satu orang, cukup dilawan 2 orang. Kami ke Solo, kami ke Malang, kami ke Medan, bahkan saya ke Sydney sendirian. Itu kan juga boleh-boleh aja. Dan kalau harus bertiga ya kami bertiga. Seperti ketika kemarin di Kemendikdasmen kami bertiga. Kemarin di Polda Metro kita menyelesaikan administrasi untuk pemanggilan bertiga. Tapi kan nggak perlu bertiga. Tapi kalau dikatakan itu pecah, sebenarnya ketawa saja saya. Karena gini, dari awal itu memang kami punya satu kuasa hukum bersama.
Tapi selain itu, kami juga punya kuasa hukum sendiri-sendiri. Oke. Personal law itu kami punya. Saya punya yang selalu mendampingi saya dalam setiap pemeriksaan dulu. Dokter Respon juga selalu ada yang mendampingi. Dokter Tifa pun ada yang mendampingi. Secara sendiri-sendiri ada kuasa hukumnya, Ada. secara bersama juga ada. Ada. Jadi tidak pernah ada yang namanya perpecahan itu. Bahwa kalau dikatakan, oh Dokter Tifa kapan itu sebenarnya telah memberhentikan seseorang. Atau orang ini kuasa hukum memberhentikan. Ya dari awal memang nggak pernah. Jadi ngapain disebut memberhentikan. Ini anu aja, keisengan teman-teman aja gitu. Nggak ada yang namanya perpecahan. Tapi masih solid nggak? Sangat solid. SS. Indikatornya apa solid itu? Kami masih menyusun buku bersama. Buku apa lagi? Itu yang black paper itu. Oh, yang black. Black ini paper. sudah mengarah ke anak ini. Oh sudah gitu. Ya karena bapaknya udah selesai kok. Udah selesai? Udah, maksudnya udah selesai tuh ya udah mau dikejar apa lagi, udah jelas palsu. 99,9% palsu. Itu kan kata Roy Suryo. Kata kami bertiga dan kata sebagian besar orang waras di Indonesia. Iya. Tapi kan katanya nanti maju ke pengadilan. Biarkan Pengadilan itu Hukum yang ini bicara. kan bohong-bohongan. kata siapa. Iya, mana mau membuktikan keaslian? Nggak percaya sama pengadilan. Gini, bukan nggak percaya. Ini yang orang harus tahu. Tuntutan ke kami itu adalah sebenarnya adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah katanya. Iya. Tidak ada soal buku, tidak ada soal ijazah. Ijazah. Enggak. Dia nggak mau ijazahnya dibuktikan. Yakin nggak? Meskipun dia janji. 2029. Nanti, lah ya itu. Nanti ijazahnya saya tunjukkan di pengadilan. Mana? Sudah 7 pengadilan yang diselenggarakan. Ada yang di Solo, di Jakarta, di Semarang, dan lain sebagainya. Nggak pernah dia datang. Sekalipun dia nggak mau datang. Mau di pengadilan, mau di mediasi, pasti berubah segala cara di NO kan. Supaya dihentikan. Ini kan kecurangan-kecurangan yang ada. Sebenarnya pengadilan itu bukan tidak berwenang. Tidak berani mengadili itu. Ini ngomong gini bukan karena takut di pengadilan. Sama sekali enggak. Ayo kalau mau dibuktikan bukan. Tapi yakin nanti Mas, jangan dibayangkan ya kan nanti akan saya tunjukkan. Nah sekali kita nggak ngerti. Di pengadilan itu saya melawan siapa? Jaksa. Iya. Jaksa lah yang akan menunjukkan itu. Padahal jaksa nggak mungkin menunjukkan itu. Gitu loh. Wong yang harusnya menunjukkan yang bersangkutan. Dan dia misalnya harus datang. Apakah ada forum pembuktian? Nggak ada. Kursinya kan sudah berbeda. Iya. Iya toh. Jadi kalau mau menyelesaikan di pengadilan sebenarnya soal ijazah, forum pengadilan ijazahnya dibuka kembali. Yang di Barreskrim jangan takut untuk dibuka lagi. Makanya Anda ramainya di luar pengadilan di media Bukan di luar sosial, pengadilan. Di forum-forum yang sebenarnya kayak Komisi Informasi Pusat, kemudian di media juga ramai. Karena kalau enggak di media, sekarang siapa yang orang tahu kalau Andi Aswan itu melakukan kebohongan publik bersama dengan si pakar abal-abal Joshua Sinambela itu. Ya itu kan pakar abal-abal. Begitu di panggung salah satu TV, ditunjuk sama si Andi Aswan. Loh ini skanya kan, katanya kan skanya asli yang abal-abal tadi. Kan dari saya gitu. Saya gitu. Gugup dia udah langsung di depan Ini TV, saking langsung. cintanya sama nama-nama tadi sampai mirip banget kalau menyontohkan gaya dan suaranya. Yang Loh, pertama harus gitu. sudah restoratif justice saja. Itu lagi diupayakan oleh beberapa pihak. Saya mengatakan nggak? gini, saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Kalau itu baik untuk Indonesia, mencintai Indonesia kan, Ya. silakan. Tapi syaratnya satu, Apa? nggak boleh ada yang memaksakan kehendak. Oh ini harus minta maaf, nggak ada yang minta maaf, nggak ada break ya break, selesai. Udah, kan bagi kami Gantung dong. enggak sudah selesai kok saya, kan bukunya udah selesai. Udah terbukti bagi kami 99,9% Ya, palsu. bagi Anda. Tapi Iya. kan ada pihak yang merasa dirugikan. Siapa yang dirugikan? Kami juga dirugikan, Mas. Ditersangkakan tuh apa nggak rugi? Ya saling memaafkan aja gitu. Dicekal apa nggak rugi? Ya. Saling mengakui kalau dia salah, saya selesai, nggak apa-apa. Oke, syaratnya kalau Tapi nggak restoratif memaafkan. justice apa? Nggak ada syarat. Break. Udah gitu aja. Oh iyalah. Terus ngapain capek-capek selama ini? Loh enggak lah. Kan sudah selesai bukunya. Tapi satu hal yang pasti, Mas. Kalau itu di break, jangan ada kemudian komanya, jangan boleh lagi atau nggak boleh loh nanti menelisik yang lain-lain. Enggak. Mungkin kalau dia ingin berhenti untuk ayahnya, untuk dia oke. Tapi tidak untuk anaknya. Jadi seri Terus, berikutnya anaknya. iyalah kan nggak ada hubungannya gitu loh. Harus ya salahnya lebih salah lagi ya salah. Ini bukan karena marah dan benci banget Oh sampai enggak, anak keturunannya pun jadi sasaran itu loh. enggak lah. Kan anak keturunannya kan
Kalau sampai si Etes kemudian kita arahkan, enggak. Etes kan belum jadi pejabat publik, kecuali Etes jadi pejabat publik dan kemudian nanti melakukan hal yang sama seperti kakak, seperti ayahnya, seperti eyangnya. Nah, itu nggak boleh. Masa Indonesia dikerjain terus? Jadi Boleh ini, Mas. visinya Roy Suryo sekarang itu ya? Kalau ada orang lain yang kemudian melakukan hal yang sama, ya, dan itu Ya pejabat siapa negara. kan banyak orang lain, cuma kan dia Loh, bukan makanya siapa-siapa. itu yang orang lain nggak melakukan hal yang sama. Contohnya tadi. Masalahnya orang lain itu bukan siapa-siapa. Bukan, masalahnya orang lain itu kan juga bukan presiden, bukan. Iya. Contoh misalnya Pak Prabowo sekali. Kalau Pak Prabowo melakukan hal yang sama, juga kita serang kok. Tapi kan Pak Prabowo kan enggak. Pendidikannya luar negeri. Sudah kemudian diteliti semuanya ketika masuk ke Akmil. Beres, ya beres kan. Ah itu Kalau kan beres nggak kan berani beres. aja sama. Ya enggak lah, jelas betul kalau Pak Prabowo itu kita tahu pasti. Kan Anda kan ahlinya mencari-cari, membongkar. Bongkar dong yang Tidak. misalnya Presiden Prabowo apa yang perlu Tidak dibongkar. usah dicari, itu kebenaran itu akan muncul sendiri. Ya kalau gitu ngapain capek-capek ribut berantem Nah itu kan sama keluar orang? sendiri. Kebusukan-kebusukan keluar sendiri. Misalnya dikatakan, oh dulu saya IPK-nya di bawah 2. Itu ada di UII loh, waktu ada di Jogja lah peristiwa tahun 2013 tuh. Dia, Prof. Mahfud, Buya, Saifi Ma'arif, waktu itu diskusi. Prof. Mahfud bilang IPK-nya di atas 3,5. Wah top. Dia ngaku IPK-nya 2. Loh, kan orang bertanya kok bisa IPK 2 kok lulus bahkan di bawah 2 waktu itu. Dan itulah yang membuat kita seluruh rakyat Indonesia kemudian bertanya, ini sebenarnya lulus gak sih? Nah dari situlah sebenarnya pengakuan itu kan muncul sendiri dari dia. Pengakuan itu juga muncul sendiri kemarin dari rektor. Ketika rektor mengatakan, oh IPK-nya 2,5 lebih sedikit. Itu kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi kita nggak usah menggali, Mas. Kebenaran itu akan muncul dan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memunculkan. Iya. Gitu loh. Dan karena tanda-tanda itu juga sebenarnya gampang, Mas. Kayak tadi kita bicara. Ya, gitu. Semuanya kan juga muncul. Misalnya dia sekarang senang sekali karena dibantu oleh partai yang simbolnya gajah. Kita malah ketawa, Mas. Gajah. Nggak punya ijazah dong kalau gajah itu. Dan masa ngambil gajah yang itu sering saya wayangkan juga nih, Mas. Mengambil simbolis dari Quran surat ke-105, surat Al-Fil. Di mana gajah itu dinaiki Abraha, ya, kemudian menyerang Ka'bah. Habis nanti dengan serangan burung-burung ababil. Jadi, Itu mau dimasalahin juga? nggak usah dimasalahin, nanti akan habis sendiri nanti. Akan terserang burung ababil sendiri nanti. Partainya maksudnya? Ya partainya, ya orangnya lah. Gitu. Kok yakin banget sih? Lo yang ngambil simbolisasi udah salah. Kayak misalnya gini, negara kita ini kan, Mas, kan sebenarnya kan juga punya nilai-nilai luhur, adiluhung. Kita sempat berasal di Jogja. Dulu pujangga-pujangga kita, dulu kan juga ada yang pernah menggambarkan dalam kisah pewayangan Petruk. Iya. Petruk jadi ratu, Petruk jadi ratu dan menjadi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Di kantong kiri 17.000 triliun, di kantong kanan 11.000 triliun. Kan terbukti juga. Dan itu saya pentaskan loh, Mas. Sebelum menjadi presiden. Sempat tanggal 16 Agustus 2014 di kantor Kemenpora, saya minta kepada Ki Mantep waktu itu, pentaskan wayang itu. Dan kita pentaskan. Kan dia belum jadi presiden waktu itu. Iya kan? Tapi kita sudah punya bayangan ini, kalau nggak hati-hati kan itu saking cintanya kita terhadap negara ini. Janganlah Petro ini jadi ratu. Kalau Petro ini jadi ratu rusak negaranya. Benar rusak kan? Sekarang kan rusak, Mas. Dengan segala hormat saya kepada seluruh penduduk yang ada di Aceh, Sumatera Utara. Dengan mohon izin saya juga menyampaikan duka dan simpati yang mendalam karena sudah 500. Tapi itu nggak akan terjadi, Mas. Kalau apa? Kalau pemimpin rezim yang lalu, yang katanya sarjana kehutanan, memperingatkan dong anak buahnya, jangan gunduli hutan. Udah, itu kan jelas. Kemudian kemarin dikatakan gelondong-gelondong kayu itu kayu lapuk. Kayu lapuk kok ribuan kayak gitu. Tapi kan lebih banyak deforestasi di era ketum Anda. Ya jadi enggak lah, presiden. enggak lah. Coba dihitung, deforestasi sampai Harrison Ford marah-marah di atas meja sama kemarin siapa yang aksi sinetron bawa Mantan beras Menteri itu. Kehutanan. Lah, ya nggak tahu lah siapa. Pokoknya aku lihat ada Oh, syuting kalau sinetron. nama-nama lain suka lupa, kalau satu itu inget terus ya? Nggak inget aku juga, namanya banyak kan. Ada itu. Mas Roy, Ya, ini kemana ujungnya? Maksud saya kalau apa yang Anda inginkan itu sudah tercapai, kan Anda juga bisa jadi negarawan toh. Tidak harus menuntut orang lain jadi loh, negarawan. kita menuntut orang lain jadi negarawan itu bukan berarti kita bukan negarawan juga kan.
Dan orang untuk menjadi negarawan tidak mesti juga kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Justru kita melakukan sesuatu ini, kita mencintai bangsa ini. Dan dalam peran sendiri ada yang perannya main sinetron tadi, bawa-bawa beras itu, ya silakan. Kami perannya membuktikan ketidakjujuran itu. Itu aja sudah. Dan kalau dikatakan loh, sampai kemudian memang hal-hal yang memang tidak benar itu terbongkar. Kalau dikatakan, loh ya bukunya sudah, tapi kan kasusnya kami masih dikasuskan. Ya kan kita harus hadapi. Kalau dikatakan harus hadapi, kita hadapi. Tapi hadapinya dengan benar, jangan kemudian kami juga malah dipaksa untuk masuk ke peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Karena kalau yang ditanya itu adalah soal keaslian ijazah, tidak akan terbukti di peradilan yang akan membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu totally different. Iya. Dan kalau fitnah dan pencemaran nama baik, gunakanlah pasal 311, 310 KUHP atau 27A Undang-Undang ITE. Tidak kemudian nyenggol-nyenggol ke pasal 32, 35 soal manipulasi, rekayasa. Yang itu harusnya kena orang lain, bukan ke kami. Ini dipakai biar panjenengan masuk. Itulah jahatnya. Ingat gak Sudah siap masuk? Film Ada Apa Dengan Cinta? Ketika Cinta bilang kepada Rangga, Rangga kamu apa yang kamu lakukan jahat. Nah, ya itu jahat gitu kan. Sama kan? Tapi kebayang nggak suatu saat akan masuk? Ngapain harus dibayang-bayangin? Sudah siap? Loh, bukan masalah siap dan tidak siap. Apakah memang peradilan sesat itu akan membuat begitu? Nah, kalau memang itu peradilan kata Mas Roy peradilan sesat, berarti Anda dikriminalisasi katanya, itu diarah-arahkan. Ya dihadapi dong. Makanya ya, kita sudah siap dong. Siap dan tidak itu kita nggak perlu berkata jumawa, oh saya siap, nggak usah. Selama itu masih bisa kita buktikan tidak benar, ya kita buktikan tidak benar. Ya, kalau ternyata nanti mana benar, ya berarti sesat juga dia. Tapi kan harus patuh pada peradilan kita. Kalau peradilannya tidak kemudian benar, kenapa kita harus patuh? Jadi melawan terus. Iya harus dilawan. Apa saja dengan yang mungkin dilawan. Makanya kan saya juga berterima kasih ya kepada Polda Metro yang kemarin setuju untuk menambah para ahli. Dan ahli itu akan sangat signifikan. Ahli pidana yang mengerti betul pasal-pasal itu tepat atau tidak. Ahli ITE kayak Prof. Henry itu yang akan membuktikan pasal 32 dan 35 itu tidak bisa. Ahli forensik digital kayak misalnya Prof. Tono Saksono yang dia ngerti betul bahwa ijazah itu analog tapi bisa diperiksa dengan digital. Kan ahli abal-abal mereka, si Joshua itu kan mengatakan nggak bisa ini analog diperiksa dengan digital. Nyatanya dia merekayasa juga yang dipakai Andi Aswan. Ya itu jelas betul di panggung ketahuan. Lu kan dari lu, saya. Jutaan rakyat Indonesia menyaksikan itu. Ya kelihatan banget kan bohongnya dibongkar. Katanya orang bilang gini, ini obrolan cakro ya. Iya. Coba kalau Roy Suryo jadi menteri, nggak ada masalah kayak gini nih. Enggak lah. Dari dulu saya menteri juga saya dulu bongkar apa-apa. Tetap sama. Nggak ada takut-takutnya kita. Salah harus kita katakan salah. Benar harus kita katakan benar. Pernah ditawarin apa nggak setelah kasus ini? Uang haram. Kembali lagi ke uang haram. Berapa? Enggak ada lah. Ngomong aja, ini nggak ada yang tahu. Memang nggak ada yang tahu dan memang nggak pernah ada. Karena nggak mungkin. Nggak, maksudnya lawan Anda nawarin nggak? Atau enggak lah. Teman-temannya? Ya dia udah kapok, batu mau ditawarin. Ya, saya kan dianggapnya batu. Nggak bisa di... Insya Allah tidak. Jadi siapa yang bisa membuat Anda maju atau mundur atau berhenti? Ya tentu saja kita percaya kepada siapa. Kan kita punya junjungannya benar ini. Orang itu kan ada hubungan manusianya, bluminanasnya, ada juga hubungan Allah. Ya udah itu aja yang kita pegang. Kalau teman-teman di Bali ada satu lagi kepada lingkungan, Trita Karana kan, itu kepada Sang Hyang Widiwasa, kepada sesama umat manusia dan sesama lingkungan. Saya kalau ketemu Mas Roy bertahun-tahun ini bahas ini aja. Kapan kita bahas soal lain, Mas? Oh boleh, bahas soal hobi silakan. Hobi membongkar. Hobi fotografi kan ada juga orang, Pak Mas mungkin pernah dengar ya. Fotografi larinya nanti soal ini lagi bukti otentik atau tidak. Enggak juga. Kan tahu dulu kan ada yang lucu. Kemarin ketika saya ke Sydney itu saya bawa kamera. Kemudian bilang, Roy Suryo kapan belajar motret? Padahal dulunya itu ya. Memang tukang potret kita. Iya. Dulu kalau kita lihat sejarah tahun 90-an, tahun 100, tahun 90-an sampai tahun 2000. Nggak ada kayaknya lomba foto yang nggak ada nama saya sebagai pemenang. By the way, penonton harus tahu loh. Waktu saya masih di kampus lama, Mas Roy banyak bantu saya.
Siap. Ya, tapi saya di sini tidak Dalam rangka baik-baikan itu. Enggak, kita objektif. Kita nggak pernah ini kan mengirimi saya uang haram toh. Waduh, uang halal Mas. Mas Roy, satu hal nih. Apa? Kalau bagi seorang Roy Suryo, apa yang membuat Anda selesai puas pada saat apa dan indikatornya apa kalau bicara kasus ini? Sebenarnya gini, tidak ada kasus itu yang boleh diukur dengan puas dan tidak. Benar apa tidak, terbukti atau tidak, itu aja. Seperti misalnya kasus dulu, ya saya tadi sebut. Rekaman suara Pak Habibie dengan Pak Andi Galip. Ya. Rekaman mantan presiden, foto ya itu. Gus Dur ya, dengan Arianti Boris Tepu. Terus kemudian ada kasus yang banyak, akhirnya kan banyak kasus-kasus itu, kayak artis itu. Iya, iya. Ya itu sih nggak ada ukuran puas dan tidak. Yang penting apa itu terbukti kebenarannya. Kita nggak bisa dong memuaskan orang, pasti nggak akan puas loh. Bahkan pengadilan pun tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Pasti ada yang puas, pasti ada yang tidak puas, ada yang tidak cukup, ada yang kemudian sangat tidak cukup puas, Ya, ada pasti. yang itu pasti. Dan Anda sudah siap apapun risikonya, Loh iya, konsekuensinya juga. makanya kan kita jalani aja semua itu. Dan makanya juga orang, jangan ke saya saja, orang juga harus tahu dong nanti misalnya tiba-tiba ada emergency break, udah daripada nanti pecah gitu dihentikan, ya sudah, ya nggak usah ada yang puas dan tidak puas. Misalnya kayak gitu, tapi tidak perlu harus ada yang memaksa, oh ini harus minta maaf, nggak ada. Jangan-jangan itu tujuan Anda, biar kisruh sampai akhirnya ada upaya udah RJ aja. Enggak lah, ngapain kita tujuannya bikin kisruh? Untuk menaikkan bargaining position biar uang-uangnya tadi itu. Uang haram, ngapain uang haram? Ya, kalau kita insya Allah masih bisa dapat uang halal. Aduh, haram-halal itu tergantung mindset. Tom. Kalau ikhlas yang ngasih sama yang nerima kan. Enggak dong. Itu ada yang ikhlas ngasih, tapi uangnya haram tuh haji. Ya, harusnya orang yang sudah dicekal itu juga kena gitu. Ya, ini ngomongin kasus haji ya. Itu. Mas, saya mau nutup nih. Oke. Tapi saya pengen tahu kalau misalnya di depan Mas Roy sekarang ada sosok yang sekarang Anda kangen-kangen itu. Oke, ya. Anda mau ngomong apa? Sudah sampai sejauh ini loh. Ngomong apa? Ya udah baca belum buku saya? Udah aja, udah. Kan terkenalnya cuma bacanya Shinchan. Ya kan? Jadi mungkin atau perlu yang edisi cergam aja. Kita terbitkan nanti yang cergam. Supaya bacanya gampang. Oke, jadi habis ini Wapres nih sasarannya nih. Bukan habis ini Wapres pun sudah kita lakukan. Kalau enggak ngapain kita ke Sydney? Kalau sekarang secara gampangnya ternyata setelah melalui proses ini dan ternyata terbukti ijazahnya asli, B. Enggak mungkin. Enggak, saya kan nanya. Enggak mungkin. Kalau iya. Tidak. Kok yakin banget? Yakin, enggak ada embosnya, enggak ada watermarknya. Riwayat pendidikannya enggak nyambung. Katanya KKN-nya tahun 83. 83 kok bisa KKN? Enggak bisa, Mas. Enggak mungkin orang tahun 80, 83 udah KKN. Kemudian kalau dia diralat KKN-nya 85. Sudah terlanjur kita ke desa Ketoyan. Tadinya orang-orang ngomongnya 83 semua. Begitu diralat sendiri bingung. Kemarin katanya 83, Bu. Gitu. Ya kan, iya. Saya menghormati semua pendapat Mas Roy. Tapi ternyata, ya, saya nggak mau dengar jawaban tadi. Pokoknya kalau ternyata asli. Bener mereka asli. Bener palsunya. Itu kan sama dengan jawaban dia. Sudah Pak, sudah tapi belum. Itu. Asli tapi palsu. Itu jawabannya Mas. Mas Roy matur nuwun. Sami-sami. Sehat terus ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu di alun-alun Purwokerto. Oke, alun-alun Purwokerto yang sekarang udah bersih. Iya. Kemudian sudah nggak ada tempat biliar. Dan nanti di Keraton Yogyakarta itu juga nanti dibuat tembok itu akan utuh semua. Iya. Ya memang kayak di Forbidden City. Tapi ya itulah Keraton Yogyakarta itu memang harus dijaga keaslian. Betul, karena dulu dikasih kesempatan, tapi ternyata kan temboknya dirusak. Iya. Orang-orang, iya. bukan Nagresari loh yang rusak, tapi iya. orang-orang luar. Itu harus dijaga keasliannya. Kalau itu asli beneran toh? Asli beneran kalau itu. Termasuk tembok yang kemudian pojok beteng utara timur yang dulu geger supaya runtuh waktu kita kecil. Betul. Ya, ada bakmi di sana Mundio. Iya. Ya, nah sekarang kalau aku bakmi Pele, Mas. Oh, bakmi Pele itu di dalam keraton. Iya. Ada itu langganannya Ngarso Dalem. Oke, Mas Roy. Itu, Mas, siap. Sehat terus, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya Dike, sampai jumpa. Ya.